Bab 341, tolong lepaskan. Siapa kamu? Zuo Fan bertanya pada bayangan itu dengan nada dingin. Setelah terkekeh lagi, bayangan itu menjawab, hai, di mana sopan santunku? Saya pemimpin sekte perencana iblis, Xie Wuyue. Salah satu dari 3 sekte penjaga kekaisaran, sekte perencana iblis. Dia telah mendengar tentang mereka sebagai pelindung Tianyu dari invasi, namun mereka tidak mau ikut campur dalam urusan internal Tianyu. Bahkan ketika Gu Santong membawa keluarga kekaisaran ke ambang kehancuran 300 tahun yang lalu, mereka tidak ikut campur. Tapi sekarang, pemimpin sekte penipu iblis muncul di sini untuk menemuinya di antara semua orang. Hal ini membuatnya bertanya-tanya. Untuk apa kamu membutuhkanku? Hai, bukankah aku sudah memberitahumu? Itu kamu yang aku inginkan. Yang tersisa hanyalah harga Anda. Bayangan itu terkekeh. Sambil mengerutkan kening, Zuo Fan mengerti. Pria itu menginginkan dia berada di sisinya. Tapi kenapa? Pemimpin sekte meremehkan urusan duniawi, jadi bagaimana dia bisa tahu tentang dia sementara juga bersedia melakukan perjalanan jauh untuk mendapatkannya? Bayangan itu dengan mudah memahami teka-tekinya, kamu tidak perlu terlalu curiga. Saya tidak pernah tahu tentang Anda dan hanya datang kali ini untuk mendapatkan jenius nomor 1 di Tianyu, Huang Pu Qingtian. Tapi kamu, nak, jauh lebih baik. Jenius milenium yang jarang terlihat bahkan di sekte saya. Siapa yang menyangka akan ada seorang jenius yang lebih luar biasa di luar sana? Kehadiranmu membuatku menyerah padanya dan memilihmu sebagai gantinya. Hai, Anda seharusnya merasa terhormat. Dengan mempertaruhkan nyawamu dan mengalahkan lawan yang jauh lebih hebat, kamu diberkati dengan keberuntungan untuk menarik perhatianku. Sombong sekali. Zuo Fan mendengus. Apakah ada sekte di dunia fana yang mampu menarik perhatian Kaisar Iblis Agung ini? Dia tidak merasakan sedikit pun rasa hormat bahkan ketika beberapa pemimpin sekte datang menemuinya. Itu semua ada di kepala pemimpin sekte, mengira dia begitu hebat, tidak berguna. Melihat penghinaan Zuo Fan di bibirnya, bayangan itu tertawa, hahaha, bagus, bahkan bagus. Aku paling suka pria kurang ajar sepertimu, seperti raja sejati. Kalau begitu mari kita bicara bisnis. Dalam kapasitas saya sebagai pemimpin sekte Demon Seming, saya mengundang Anda untuk bergabung dengan sekte saya. Nyatakan persyaratan Anda, tapi mari kita luruskan satu hal. Jika ada sesuatu di luar sana yang tidak dapat saya miliki, saya lebih suka melihatnya dihancurkan. Kami berdua adalah kultivator iblis, hanya mementingkan diri sendiri. Saya memahaminya dengan sempurna, tapi ada sesuatu yang harus saya selesaikan di sini sebelum saya dapat pergi. Klan Luo, siapa yang mengira seorang penggarap iblis bisa begitu setia? Itu tidak masalah. Aku akan memberimu waktu 3 tahun untuk menyelesaikan urusanmu dan kemudian aku akan membawamu bersamaku. Itu seharusnya cukup bagi Anda untuk mengatur semuanya. Jika ada sesuatu yang Anda butuhkan, saya akan membantu Anda semampu saya. Lamaran Xie Wuyue cukup menggiurkan. Itu sama dengan klan Luo yang mendapatkan sekte perencana iblis di belakangnya. Bahkan keluarga kekaisaran pun tidak berani menyentuh mereka setelah itu. Situasi saat ini sangat tidak stabil dan kedatangan pendukung kuat yang tiba-tiba ini sungguh luar biasa. Namun negosiator ahli Zuo Fan tidak membiarkannya terlihat dan menghela nafas, saya perlu waktu untuk mempertimbangkannya. Xie Wuyue tersendat sesaat. Pertimbangkan pantatku. Bagi sekte penipu iblisku, mendukungmu adalah keberuntungan terbesar dalam hidupmu. Kamu seharusnya sangat berterima kasih. Ada apa dengan wajah panjang itu? Seolah kaulah yang kalah. Menyadari dia berperan sebagai pecundang, mulut Xie Wuyue bergerak-gerak. Jika dia kembali ke sekte, tetua manapun yang berbicara kepadanya seperti itu akan menerima pukulan hingga membuat mereka lupa di mana mereka berada. Bukankah dia juga membuang keempat bajingan itu ke gunung kawanan guntur? Tetapi ketika menghadapi sifat licik Zuo Fan, dia menyukai sekaligus membencinya. Dia memandang rendah Zuo Fan seolah-olah dia tidak memiliki tulang licik di punggungnya, tetapi pada titik ini, dia telah menerimanya tanpa pertanyaan. Hahaha, baiklah.
Saya suka keserakahan Anda. Semakin kuat Anda, semakin serakah Anda. Apa yang saya katakan tadi adalah hadiah selamat datang untuk sekte tersebut, bukan sebuah istilah. Sekarang, ucapkan apa yang kamu inginkan. Zuo Fan tersenyum, apakah kamu belum mengetahuinya? Selamatkan gadis itu. Xie Wuyue tertawa, Zuo Fan, aku tahu kamu keji dan berbahaya karena betapa kejamnya kamu menyiksa Huangpu Qingtian dan 3 lainnya. Siapa tahu kamu masih punya titik lemah. Tapi saya harap Anda tidak memasuki sekte dengan kelemahan seperti itu. Kami, para penggarap iblis, mati begitu kami membiarkan emosi menguasai. Saya tidak ingin menghancurkan Anda, atau melihat sekte ini jatuh. Sudahkah aku menjelaskannya? Xie Wuyue memperlakukannya dengan ejekan pada awalnya, tetapi ketika mereka berbicara, dia menjadi lebih dingin, diakhiri dengan peringatan. Zuo Fan tahu itu adalah aturan sekte, untuk tidak terikat. Dia mengangguk dan berkata, saya mengetahuinya jauh lebih baik daripada Anda. Ini akan menjadi yang pertama dan terakhir kalinya. Baik-baik saja maka. Suara mendesing. Dengan letupan, pil yang cemerlang ditembakkan untuk Zuo Fan. Zuo Fan menangkapnya dan melihatnya dengan kaget. Pil kelas 9, pil pengembalian jiwa. Memang, Anda memiliki mata yang bagus. Aku tidak salah tentangmu. Xie Wuyue melanjutkan, pil pengembalian jiwa dapat menyembuhkan luka jiwa, memperkuat esensi dan melindungi pikiran. Bagi seorang kultivator tahap ethereal, ini seperti kehidupan kedua, sangat dicari. Bahkan saya hanya punya 1 pil semacam ini. Tapi aku akan memberikannya kepadamu dengan itikat baik. Saya harap Anda memenuhi harapan saya dan mengembalikan investasi ini. Bayangan itu hilang dengan kata-kata terakhir ini, meninggalkan Zuo Fan menatap pil berkilau itu saat harapan membara di matanya. Mengambil napas dalam-dalam, Zuo Fan mengepalkan pil dan berlari menuju gedung bunga melayang. Para murid di sana menyaksikan dengan kaget saat dia menyerbu ke kamar Chu Qingcheng. Apa, kamu sudah menemukan cara untuk menyelamatkan Ning'er? Kata Chu Qingcheng melihat Zuo Fan terengah-engah. Zuo Fan mengerutkan kening, tahukah kamu Xie Wuyue akan datang untukku? Siapa itu? Mata Chu Qingcheng bergetar. Mata Zuo Fan mencari petunjuk di wajahnya. Xie Wuyue adalah pemimpin sekte penipu iblis. Anda tidak mengenalnya. Lalu kenapa kamu begitu yakin aku punya cara untuk menyelamatkan Ning'er? Seseorang memberitahuku tanpa meninggalkan namanya. Jadi jangan tanya. Chu Qingcheng tersenyum, yang penting adalah Ning'er akan diselamatkan. Benar. Mengukurnya sebentar, Zuo Fan mengangguk, kamu benar. Selama Ning'er hidup, aku bahkan akan menjual tubuhku, hahaha. Sambil tertawa, Zuo Fan pergi ke Sui Ningxiang di tempat tidur. Dia mengeluarkan manik penahan jiwa, lalu mengembalikan esensinya sebelum memberinya pil pengembalian jiwa. Riak melewati seluruh tubuh Ning'er dan energi spiritual juga berkumpul di dalam dirinya dalam gelombang, membentuk kembali jiwanya. Zuo Fan menghela nafas, bersyukur Ning'er akan segera baik-baik saja. Namun di saat kegembiraannya, dia tidak menyadari Chu Qingcheng menatapnya dengan kerinduan yang mendalam. Qingcheng, kirimkan seseorang untuk klan Ning'er. Dia akan segera bangun dan ingin bertemu keluarganya. Zuo Fan berkata tetapi tidak pernah berpaling dari Sui Ningxiang. Chu Qingcheng merasa sulit menelan kepahitan saat dia mengangguk, baiklah. Saya akan mengirim seseorang sekarang. Kamu sangat bijaksana. Kata-kata itu juga mengandung sarkasme yang dalam, tetapi kata-kata itu terlintas di benak Zuo Fan, sangat tersentuh oleh kesembuhan Sui Ningxiang saat itu. Dia hanya mengangguk dan senyum lebar mengembang di telinganya. Chu Qingcheng menghela nafas. 15 menit kemudian, klan Sui datang dan Xie Tianyang tampak tertekan. Semua orang memandang Ning'er dengan air mata mengalir. Mereka telah mendengar kemungkinan menyelamatkan Ning'er, tapi tidak ada yang mempercayainya. Bagaimana seseorang bisa kembali setelah kehilangan esensinya? Ketika Chu Qingcheng mengatakan dia harus mengambil tubuhnya, mereka tidak menolak, berpikir semuanya akan sia-sia. Tapi disinilah dia, sudah mati selama sebulan, namun kembali hidup. Semua orang sangat gembira. Ning'er adalah kekasih mereka. Kelangsungan hidupnya adalah kebahagiaan terbesar mereka.
Zuo Fan juga diliputi emosi untuk pertama kalinya dalam dua kehidupannya dan senyuman tulus terbentuk di bibirnya. Sui Dingtian menoleh padanya dan berkata setelah ragu-ragu, "Steward Zuo, bolehkah saya bicara dengan Anda?" Zuo Fan tidak mengerti, tapi dia mengikuti setelah kakek Ninger. Keduanya hanya berjarak 10 meter dari ruangan, ketika Sui Dingtian berlutut di depan Zuo Fan, air matanya mengalir seperti sungai. "Pelayan Zuo, tolong lepaskan." Zuo Fan tercengang dan bingung melihat lelaki tua itu melakukan ini. Apa maksudnya? Bab 342, memutuskan emosi demi supremasi. Elder Sui, kenapa? Zuo Fan memulai. Sui Dingtian bersujud sambil menangis. "Steward Zuo, kamu adalah pria yang memiliki ambisi besar sementara kami hanyalah klan sederhana yang miskin." Ninger juga masih tidak mengetahui kekejaman kata ini dan tidak mampu bertahan dalam pertempuranmu. "Aku tahu ini mempermalukan tindakan belas kasihan Steward Zuo dalam menyelamatkan Ninger dengan melakukan ini, tapi tak satu pun dari kita ingin melihatnya mengulanginya lagi. Saya mohon Steward Zuo untuk membantu saya." Sui Dingtian berlutut di sana dan bergidik, di hadapan Zuo Fan yang terkejut. Klan Sui tidak ingin Ninger terlibat lagi dengan Zuo Fan dan memintanya untuk melepaskannya. Namun apakah semudah itu hatinya menerimanya? Ninger sudah bangun. Teriakan kegembiraan Xie Tian yang datang dari dalam. Zuo Fan bangun dan bergegas masuk, mengabaikan lelaki tua yang berlutut itu. Sui Dingtian menyeka air matanya dan datang juga. Namun yang mereka saksikan bukanlah wajah yang dipenuhi kegembiraan, melainkan wajah yang dipenuhi keraguan. Sui Ningsiang menggosok matanya, melihat ke masing-masing matanya. "Siapa kamu? Siapa saya? Di mana saya?" Mereka semua menangis kaget. Ada apa dengan Ninger? Apakah jiwanya belum pulih sepenuhnya? Bekas luka mental. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. "Teman-teman, jangan gugup. Ninger memiliki jiwa yang rusak dan pemulihannya sama dengan dilahirkan kembali. Wajar jika dia melupakan segalanya. Tapi karena esensinya adalah yang asli, dia akan menjadi Ninger yang sama yang kita semua kenal. Dia tidak akan berubah." Orang-orang mengerti. Ninger kehilangan ingatannya setelah cobaan itu. Tapi itu yang terbaik. Melupakan kenangan buruk seperti itu adalah sebuah berkah bagi Ninger yang baik hati dan murni. Semuanya baik-baik saja selama Ninger kembali ke dirinya yang ceria dan naif. Mereka hanya perlu berkenalan kembali. "Ninger, aku ayahmu." Sui Wanlong menangis. "Ninger, aku kakekmu." Sui Dingtian mendekat dengan tangan gemetar. "Ninger, aku kakakmu, Sui Gang." "Ninger, aku saudara keduamu, Sui Lin." Semua orang mengelilingi Sui Ningsiang untuk memperkenalkan diri. Xie Tian yang bahkan meluruskan tatanan rambutnya dan memasang senyuman aneh sebelum melompat ke depan Sui Ningsiang. "Ninger, apakah kamu ingat aku? Aku suamimu." Mereka semua terdiam. Zuo Fan datang dengan wajah murung sambil berkata, "Xie Tianyang, apakah kamu mencoba memanfaatkan kesempatan ini dan mendekati Ninger sekarang karena dia telah kehilangan ingatannya? Aku akan memukulmu." Xie Tianyang mengusap kepalanya. "Hahaha, Ninger tidak keberatan. Itu hanya sebuah lelucon. Sebenarnya, saya kekasih dan tunangan masa kecilmu." Xie Tianyang melanjutkan dengan sikap tidak tahu malunya. Semua orang memutar mata. Tinju Zuo Fan berderak. "Xie Tianyang pergi. Aku berjanji tidak akan banyak membunuhmu." Xie Tianyang memelototinya tapi kemudian menutup mulutnya. Dia sangat jelas bahwa tidak ada peluang untuk mengalahkan Zuo Fan. "Hahaha, pengecut." Melihat wajahnya yang cemberut, Ninger terkikik sambil menunjukkan senyum cerah. Xie Tianyang tidak mau menerimanya. "Siapa yang menyebutku pengecut? Aku tidak bisa mengalahkannya, tapi untukmu, aku akan tetap melawannya." Xie Tianyang menyingsingkan lengan bajunya dan pergi bersama Zuo Fan keluar untuk memulai duel. Sui Ningsiang melambai. "Tunggu, kenapa kamu berkelahi jika kamu tidak bisa menang? Tolong jangan ambil hati lelukonku. Aku tidak bermaksud demikian. Aku tidak ingin melihatmu terluka karena sesuatu yang tidak berarti." "Ninger, kamu masih sama. Anda mungkin telah melupakan saya, tetapi Anda begitu baik dan perhatian." "Aku lega." Xie Tianyang menghela nafas.
Sisanya mengangguk. Ning'er tidak mengingatnya tapi dia tidak berubah sama sekali. Sue Ningxiang menoleh ke Zuo Fan yang berdiri jauh di belakang dengan tatapan bingung. Siapa kamu? Anda tahu saya. Mereka semua bergegas untuk memperkenalkan diri tetapi kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Suara mendesing. Semua orang memandang Zuo Fan dengan tatapan rumit. Mata Zuo Fan bergetar, melihat wajahnya yang tulus dan kemudian mengingat permohonan Sue Ningtian, dia tersenyum, hahaha, aku orang jahat, Sue Ningxiang tersentak ketakutan. Melihat mata yang jernih, tidak terpengaruh oleh keburukan dunia, Zuo Fan menyeringai. Dia tahu dia telah membuat pilihan yang tepat dan berkata, aku memakan orang dan bahkan menyakitimu. Kenapa kamu menyakitiku? Ning'er gemetar. Dia merunduk di belakang Sue Ningtian, mengintip ke arah Zuo Fan berambut putih seperti kucing yang terkejut. Zuo Fan memandangnya dengan lembut, tetapi mulutnya berkata, orang jahat menyakiti orang. Apakah aku perlu alasan? Jadi Nona, demi dirimu sendiri, kamu harus menjauh dariku. Zuo Fan lalu berjalan keluar sambil menghela nafas. Selamat tinggal, Ning'er. Mereka menyaksikan sosoknya yang sendirian pergi, penuh dengan kekaguman. Dia adalah pahlawan sejati yang mengakui tindakannya dan mengambil keputusan dengan cepat. Mereka tidak ingin Ning'er berada di sisinya dan menderita. Tapi mereka harus mengakui, Zuo Fan adalah orang yang dapat diandalkan. Sue Ningxiang melihatnya pergi dan entah kenapa dia merasakan sakit di dadanya. Mengapa hatiku sakit saat melihat pria jahat ini? Hei, orang jahat hanya tahu cara menimbulkan rasa sakit, Ning'er. Lupakan saja. Xie Tianyang memberikan penjelasan terburu-buru. Ini yang terbaik. Dengan Zuo Fan melepaskannya, Ning'er sekarang dapat kembali menjalani kehidupan normal. Jika keduanya menjadi dekat lagi, Xie Tianyang tidak takut ditampar, tapi dia tidak akan pernah tahan jika Ning'er dimanfaatkan lagi dan menjadi barang habis pakai hanya untuk membatasi Zuo Fan. Sue Ningxiang mengangguk. Zuo Fan yang lewat sudah lupa saat dia tertawa bersama kerabatnya. Zuo Fan berdiri di luar dan mendengarkan tawa itu. Dia menutup matanya, tidak senang atau sedih. Ini yang terbaik. 1 jam kemudian, Xie Tianyang keluar dari kamar dan menghela nafas pada sosok suram itu. Terima kasih. Terima kasih apa? Kita punya niat yang sama, kan? Zuo Fan melihat ke depan sambil berkata. Mengangguk, Xie Tianyang berjalan di depan Zuo Fan dan meletakkan 2 benda di tangannya. Zuo Fan gemetar. Sambil menghela nafas, Xie Tianyang tampak sedih. Maafkan aku. Aku seharusnya tidak melakukan ini pada saudara laki-lakiku, tapi Ning'er. Kamu ingin memutuskan semua hubungan denganku. Kedua cincin guntur bergetar di tangannya yang gemetar. Mengangguk, Xie Tianyang menghela nafas. Kami dipotong dari kain yang berbeda darimu. Anda ingin memperjuangkan supremasi di dunia ini, sementara kita hanya berlarut-larut dengan keberadaan kita yang seadanya. Kami tidak menginginkan kemuliaan, kami juga tidak ingin Anda mengganggu kehidupan damai kami. Saya telah berbicara dengan klan Sue. Besok, saya akan membawa mereka ke tempat terpencil di pegunungan dan tidak pernah turun lagi. Saya tidak lagi ingin menjadi tuan muda kedua Sword Marquise Abode. Hanya sedikit yang sepertimu, yang berkorban begitu banyak demi orang lain. Mengencangkan tangannya, Zuo Fan berkata dengan datar, saya harap Anda menjalani kehidupan yang bahagia dan damai. Aku berharap kamu juga melakukan hal yang sama, agar suatu hari nanti kamu bisa berkuasa atas segalanya dan dikenang selamanya. Sambil nyengir, Xie Tianyang berkata, baiklah. Izinkan saya memberikan pelukan terakhir kepada pria yang berbagi hidup dan mati dengan saya. Setelah kita berpisah di sini, kita akan menjadi orang asing. Xie Tianyang memeluk Zuo Fan saat Zuo Fan hanya berdiri di sana. Xie Tianyang kemudian kembali ke kamar. Tidak ada yang saling memandang, semua ikatan terputus. Zuo Fan, apakah Xie Tianyang memberimu cincin itu? Chu Qingcheng bertanya. Mengangguk, Zuo Fan melihat cincin guntur yang berkedip-kedip di telapak tangannya dengan kesakitan. Qingcheng, kamu benar. Pria yang dingin dan tidak berperasaan sepertiku tidak pantas mendapatkan cinta seorang wanita atau memiliki saudara angkat. Saya ditakdirkan untuk kesepian.
Tidak. Chu Qingcheng hendak menjelaskan, tetapi Zuo Fan mengepalkan tinjunya dan melemparkan cincin itu saat tatapannya menguatkan. Mulai saat ini, mataku hanya akan melihat dunia. Zuo Fan berjalan pulang, matanya tidak lagi ragu-ragu. Chu Qingcheng melihat di mana cincin itu jatuh dan menghela nafas melihat punggung Zuo Fan yang dingin. Tahukah kamu sama sekali tidak kesepian. Chu Qingcheng terbang menuju ring. Bab 343, Skema Besar Segala Sesuatu. Zuo Fan kembali ke klan Luo di malam hari. Seharian telah berlalu namun nenek dan dua sekutunya yang lain tetap tinggal, menunggu kepulangannya. Melihat mereka, Zuo Fan menghilangkan segala kekesalannya dan menangkupkan tangannya. Tuan rumah, ada beberapa hal yang harus saya selesaikan. Tapi kita bisa bicara sekarang karena semuanya sudah selesai. Semua orang tampak takjub. Zuo Fan, Chu Qingcheng menyeretnya pergi dan yang kembali benar-benar berbeda. Dia kembali ke dirinya yang cepat dan tegas, tanpa sedikit pun kesedihan. Apa yang sedang terjadi? Apa yang dilakukan Chu Qingcheng untuk mendapatkannya kembali? Anggota klan Luo melihatnya tampak kurus, tetapi matanya yang cerah membuat mereka tahu bahwa dia telah menembus kabut. Mereka sangat gembira. Luo Yunchang khususnya. Dia tidak cocok dengan Chu Qingcheng tetapi dia setidaknya bersyukur wanita itu mengembalikan Zuo Fan ke dirinya yang normal. Zuo Fan, kakakmu membuatku sangat khawatir. Luo Yunchang mendatanginya sambil menangis. Zuo Fan tersenyum, semuanya sudah berlalu. Zuo Fan menoleh ke tiga rumah, teman-teman, saya tahu apa yang ada di pikiran Anda. Anda takut pernyataan perang kami bersifat impulsif dan akan menghancurkan segalanya. Namun saya akan memberitahu Anda bahwa semakin cepat kita menghilangkan sandiwara Regent Estate ini, semakin cepat kita dapat tumbuh. Mereka semua terkejut. Ketujuh rumah itu sampai sekarang damai, semua karena kepura-puraan. Namun begitu perang pecah, orang mati akan menumpuk seperti yang terjadi 1000 tahun lalu. Rumah mereka terancam musnah. Bagaimana mereka akan tumbuh setelah itu? Zuo Fan tersenyum samar sebagai jawaban atas pemikiran mereka. Faktanya, dunia belum benar-benar berubah. Perang dan perdamaian berpindah tempat seperti halnya yin dan yang. Perang tidak berarti tidak adanya perdamaian atau penderitaan. Semuanya bergerak sesuai dengan gambaran yang lebih besar. Situasi akan berubah setelah debat esoterik. Anda perlu mempertimbangkan apa yang terjadi dalam debat esoterik dan perubahan pada musuh kita. Pilihan terbaik saat ini adalah melawan Regent Estate. Mereka semua berpikir keras, merenungkan kata-katanya. Kemudian, mata ketiga tuan rumah menjadi cerah dan mereka mengangguk. Jadi begitu, Steward Zuo ingin mengubahnya menjadi konfrontasi tiga arah. Tapi, di mana kita bisa mendapatkan kekuatan untuk melawan Regent Estate? Nenek bertanya. Zuo Fan tersenyum, apakah kamu ingat kata-kataku? Dalam 10 tahun, Anda akan melihat klan Luo yang baru. Tapi saya tidak lagi membutuhkan tahun-tahun itu karena saya sudah bisa menunjukkan kepada Anda sekutu yang kuat dalam bentuk klan Luo. Jangan khawatir, kami pasti akan membatasi Regent Estate. Tuan rumah merasa sulit mempercayai pernyataan berani Zuo Fan. Dia baru saja mengatakan bahwa klan Luo memiliki kekuatan untuk menantang Regent Estate sendirian. Tapi bagaimana caranya? 8 tahun tidak bisa dibandingkan dengan warisan 1000 tahun. Adalah normal bagi Zuo Fan untuk menciptakan keajaiban, tetapi mustahil untuk menumbuhkan klan setinggi itu secepat itu. Tetapi ketika mereka melihat Li Jingtian, mereka terdiam. Apakah ada sesuatu yang tidak bisa dia lakukan setelah dia mengubah ahli puncak Radiant State menjadi seorang tetua? Mereka sekarang telah mengubah pemikiran mereka dan menantikan untuk melihat seberapa besar kejutan yang akan diberikan klan Luo. Saat berikutnya mereka muncul bersama dengan seluruh kekuatan mereka. Ketiga tuan rumah menghela nafas. Zuo Fan benar-benar menakjubkan. Hahaha, karena Steward Zuo yakin akan sukses, kami akan membuat persiapan dan bergerak sesuai instruksi Anda. Harus kuakui, saat aku melihat Steward Zuo dikuasai amarah, aku tidak pernah menyangka kau masih mampu berpikir mendalam. Saya kagum, nenek memuji. Zuo Fan membalas isyaratnya, nenek melebih-lebihkan. Ketiga rumah itu pamit, selain tiga tuan rumah,
semua orang tidak mengetahui apa yang baru saja terjadi. Ayah, kenapa aku tidak mengerti apa yang kalian bicarakan? Long Xingyun bertanya. Long Yifei tersenyum sambil mengangkat kepalanya dengan bangga. Wah, ini menyangkut skema besar. Jika kamu bisa memahaminya, kamu pasti sudah menjadi tuan rumah berikutnya sekarang. Long Xingyun terkejut, ini berisi topik yang sangat mendalam. Artinya Zuo Fan bisa memahaminya sementara kita harus diingatkan. Bukankah itu berarti Zuo Fan adalah seorang jenius yang sangat langka? Mau tak mau aku bertanya-tanya dari mana dia berasal. Seorang anak muda dengan tatapan lebar yang bahkan kita tidak bisa menandinginya. Pantas saja Leng Wuchang jatuh cinta pada hasil karyanya. Long Yifei menghela nafas dengan takjub. Long Xingyun juga mengaguminya. Mereka adalah rekan namun Zuo Fan jauh lebih kuat dari mereka. Setelah rumah-rumah itu pergi, Luo Yunhai bertanya, Saudara Zuo, saya membuat deklarasi perang kemarin. Saya diliputi kemarahan karena sifat berbahaya mereka dalam berurusan dengan Anda. Namun saya tidak pernah membayangkan hal ini akan mempunyai dampak yang begitu besar. Hahaha, jika kamu tahu, kamu sudah menjadi kepala klan. Zuo Fan kemudian berubah menjadi serius. Yunhai, mengikuti Dugu Zantian telah mempertajam indramu dan membiasakanmu dengan taktik perang, semuanya untuk hari ini. Tapi ini hanya membuatmu menjadi jenderal berbakat dan tidak cukup baik untuk memikul beban klan. Ini adalah kesempatan sempurna untuk mengajari Anda metode seorang raja dan cara menyimpulkan gambaran yang lebih besar dari peristiwa-peristiwa kecil. Luo Yunhai serius sambil mengangguk gembira. Ini adalah pertama kalinya Zuo Fan akan mengajarinya secara langsung. Yang lain tampak tersesat. Zuo Fan masa lalu akan membuat rencana dan kemudian mengirim orang lain untuk melakukan pekerjaan kotor. Seperti yang dia lakukan pada pendidikan Luo Yunhai, menyerahkannya ke tangan orang lain. Sekarang dia akan melibatkan dirinya dalam mengajar kepala klan muda, semua orang bersemangat. Zuo Fan dikenal karena pengkhianatannya dan bahkan memainkan Leng Wuchang, sang pencipta yang tak disangka, seperti biola. Pengajarannya tidak mungkin rata-rata. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa Zuo Fan telah membuat kesepakatan dengan Xie Wuyue selama 3 tahun? Jika dia tidak membuat Luo Yunhai menjadi dewasa dengan cukup cepat, begitu dia pergi, klan Luo akan menemui bencana. Itu sama saja dengan mengiring mereka ke pembantaian. Bagaimana dia bisa pergi dengan pikiran tenang? Jadi, dia mempercepatnya sedikit. Yunhai, tahukah kamu siapa mantan sekutu, pendukung, dan musuh kita? Zuo Fan bertanya. Luo Yunhai mempertimbangkan, sekutunya adalah gedung bunga melayang, tempat tinggal Markuise Pedang, dan paviliun naga terselubung. Pendukungnya adalah keluarga kekaisaran dan Marsekal Dugu. Sedangkan musuhnya adalah Regent Estate dan rumah-rumah lainnya. Dan sekarang, Zuo Fan mengikuti. Mata Luo Yunhai bersinar dengan ketidakpastian. Sekarang, bukankah sama? Tidak, itu berubah. Zuo Fan menjadi serius. Yunhai, kamu harus ingat bahwa setiap orang menjaga dirinya sendiri. Sekutu dan musuh hanya bersifat sementara. Satu-satunya alasan sebenarnya yang menghubungkan semua orang dalam jaringan yang kusut ini adalah minat. Yin dan yang bertukar tempat, saling menekan, lalu bertukar lagi. Transformasi yang sama terjadi pada musuh dan sekutu. Jika Anda memahami grand design Anda tidak akan pernah gagal. Inilah cara menyimpulkan gambaran besar dari kejadian di sekitar kita. Untuk menjadi kepala klan kamu juga harus memahaminya. Luo Yunhai tersentak dan mengangguk. Kalau begitu, mari kita mulai. Zuo Fan berkata, berbicara tentang debat esoterik kali ini, Marsekal Dugu dan keluarga kekaisaran adalah pendukung kami sebelum dimulai. Karena kepentingan kami selaras, untuk melawan Regent Estate. Tapi setelah debat esoterik, entah beruntung atau tidak, aku menerima jiwa naga, dan menjadi musuh keluarga kekaisaran. Tidak ada keluarga kekaisaran yang akan membiarkan mereka yang memiliki jiwa pembuluh darah naga, dan berkah surga, berjalan dengan angkuh melintasi negara dan mengguncang fondasinya. Dengan demikian musuh kita berubah. Kesetiaan Fang Qiubai dan Marsekal Dugu terletak pada keluarga kekaisaran. Sebelumnya mereka bersahabat, tetapi kini beralih ke netral, dengan kemungkinan besar menjadi musuh kapan saja.
Kita tidak bisa mengabaikan mereka. Luo Yunhai tidak pernah membayangkan bahwa hanya dalam 2 hari, ayah baptisnya yang disayanginya akan menjadi musuhnya. Itu terlalu berat untuk ditanggung. Terlepas dari kekacauan batinnya, kata-kata hampa Zuo Fan terus mengoceh, adapun Regent Estate, mereka tetap menjadi musuh kita. Namun kini kami juga berhak menjadi musuh mereka. Karena kami kehilangan dukungan keluarga kekaisaran, Regent Estate dapat mendatangi kami kapanpun mereka mau dan menginjak-injak kami. Tentu saja kita tidak perlu takut pada mereka. Namun begitu perang dimulai, kedua klan akan mengalami kerugian besar dan tidak ada yang ingin membiarkan faksi lain mengambil untung dari kemalangan mereka. Karena alasan ini, kami menyatakan perang terhadap mereka dan sekarang yang tersisa hanyalah memikirkan cara untuk membiarkan mereka menikmati kekuatan kami. Mereka bukan orang bodoh dan tahu bahwa perang akan membawa banyak kerugian sehingga mereka menahan diri untuk tidak terlibat di dalamnya. Dengan cara ini, kami saling membatasi. Sementara Kaisar juga akan memperhatikan kekuatan kami dan tidak akan ikut campur, jangan sampai dia membiarkan Regent Estate menjemput kami berdua. Dengan cara ini, kami menjadi salah satu dari 3 pemain utama di Tianyu, tanpa ada pihak yang menang atau kalah. Istana, termasuk Suge Changfeng, Dugu Santian dan Kaisar, telah menjadi salah satu pihak yang berperan dalam hal ini, sehingga mampu menyeimbangkan keadaan. Ini akan membuat kita aman untuk sementara waktu. Yang tersisa hanyalah menunggu orang bodoh untuk memecahkan kebuntuan dan kemudian kita akan bekerja keras untuk memetik hasil bagi diri kita sendiri. Semua orang ternganga. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Zuo Fan memiliki pemahaman yang komprehensif tentang kekuatan yang ada dan bahkan memiliki tujuan yang sama dengan Regent Estate, dunia. Ini belum pernah terjadi dalam sejarah klan Luo. Mereka hanyalah klan kelas 3 dengan ambisi kecil, tidak menginginkan apapun selain hidup damai. Zuo Fan menertawakan pikiran mereka, hahaha, di dunia ini, yang lemah akan terdesak sementara yang kuat berjuang demi keserakahan. Tidak ada laki-laki atau klan yang berintegritas di dunia ini. Jika kamu menginginkan hari-hari yang damai, maka kuatlah sampai tidak ada yang bisa mengejarmu. Saya tidak ingin melihat orang-orang di sekitar saya mengalami bencana yang sama seperti Ning'er. Zuo Fan menghela nafas. Mereka ragu-ragu, tetapi tekad segera terpancar di mata mereka. Bukankah itu hanya mencuri dunia? Denganmu, Stuart Zuo, kesepakatan sudah selesai. Saat kekuatan mereka tumbuh, Zuo Fan memastikan untuk membawa ambisi klan Luo ke tingkat yang lebih tepat. Bab 344 tegas. Setelah analisis Zuo Fan, klan Luo sekarang mengerti apa yang harus dilakukan selanjutnya. Luo Yunhai merasa terluka, tetapi cahaya di matanya semakin kuat. Saat fajar menyingsing, orang-orang meninggalkan Dragon Cloud City. Perdebatan esoterik kali ini sangat kejam dan menghancurkan, tapi tak seorang pun menyangka sebuah klan akan bangkit setelah 1000 tahun dan membunuh hingga mencapai kedudukan yang sama dengan 7 rumah. Legenda klan Luo menyebar seperti api ke seluruh kekaisaran Tianyu. Klan Luo dan sekutunya mengucapkan selamat tinggal di gerbang, lalu pulang. Klan Luo sedang bersiap-siap untuk tampil besar di pusat perhatian, untuk bertarung sejajar dengan kekuatan sejati. Sekutu mereka telah mengundang Yang Mulia untuk bertarung bersama klan Luo. Sekarang mereka berada di perahu yang sama, mereka punya satu tindakan. Karena ketika klan Luo jatuh, Regent Estate akan berpaling kepada mereka. Mereka terpojok. Kenapa lagi mereka mau mengikuti orang gila ini setelah mengetahui bahwa Zuo Fan baru saja menjadi musuh nomor 1 keluarga kekaisaran? Sekarang mereka akan mengikuti perjalanan yang disebut Zuo Fan. Mereka akan berkembang dan jatuh bersama-sama. Tidak ada yang bisa meninggalkan yang lain. Dugu Santian menepuk bahu Luo Yunhai dengan wajah keras. Yunhai, maukah kamu bergabung dengan ayah baptismu dalam pertempuran? Ayah baptis, kamu masih memiliki 4 orang lainnya untuk membantumu, tapi akulah satu-satunya pewaris klan Luo. Saya hanya bisa pergi dengan klan saya. Mohon maafkan saya, ayah baptis. Luo Yunhai mengangguk. Dugu Santian menghela nafas. Baiklah, Yunhai, kamu sudah dewasa dan bertanggung jawab sekarang. Seorang prajurit sejati dari pasukanku. Ayah baptis,
Luo Yunhai menyela, terima kasih atas bimbinganmu selama 5 tahun terakhir ini. Jika saatnya tiba ketika kita saling bersilangan pedang, aku mohon agar ayah baptis itu tidak menunjukkan belas kasihan, begitu pula aku. 4 macan Tianyu tersentak, mengapa adik laki-laki mereka begitu tidak berperasaan? Tapi mata Dugu Zantian menciut dan dia menghela nafas, sepertinya kamu sudah mengetahui situasinya. Bocah itu pasti sudah memberitahumu. Tapi dia adalah dia dan kamu adalah kamu. Selama klan Luo memilikinya. Ayah baptis, tanpa dia tidak akan ada klan Luo, atau hubungan yang kita miliki saat ini. Anda telah mengajari saya kesetiaan, jadi bagaimana saya bisa mengkhianatinya? Apalagi dia adalah pilar klan Luo. Manusia tidak dapat memotong sayapnya sendiri, jadi bagaimana saya, seorang pejuang, dapat melakukan tindakan bodoh dengan memotong lengan saya? Dugu Zantian mengangguk dan tertawa, kamu memang anak baptisku, saleh dan setia. Akan menjadi kebanggaan dan kegembiraan saya bertemu Anda di lapangan. Dugu Zantian tersenyum dan berbalik, Yunhai, kita mungkin berada di pihak yang berlawanan, tapi ikatan kita tidak akan pernah berubah. Hati-hati, ayah baptis. Luo Yunhai memperhatikan punggung yang mengesankan itu dan membenturkan kepalanya ke trotoar 3 kali. Adapun keempat harimau itu hilang total. Apa yang sedang terjadi? Kenapa mereka tiba-tiba mengucapkan selamat tinggal? Tidak jauh, Chu Qingcheng memanggil Luo Yunchang ke samping, Nona muda Luo, Zuo Fan akan menjagamu. Itu tidak pernah berubah. Apa, dia harus dalam perawatanmu? Luo Yunchang cemberut, menunjukkan permusuhannya. Dia tidak tahu apa yang dilakukan Chu Qingcheng untuk mengeluarkannya dari cangkangnya tetapi masih bersyukur. Itu tidak berarti dia akan mundur dari perebutan suaminya. Chu Qingcheng tersenyum, maksudku, kamu harus menjaga hatinya dengan baik. Bantu dia memahami dunia ini. Dia tidak sendirian. Chu Qingcheng kemudian mendorong cincin yang berkedip-kedip ke tangannya dan pergi. Luo Yunchang terkejut, itu adalah cincin guntur seperti yang dikenakan Zuo Fan. Bagaimana dia mendapatkannya? Zuo Fan hanya menghasilkan 3, dengan 2 diberikan kepada Sue Ningxiang dan Xie Tianya. Apakah itu berarti ada yang keempat, dan diberikan kepada Chu Qingcheng? Kenapa aku tidak mendapatkannya? Luo Yunchang kesal saat dia berlari ke Zuo Fan. Dia menunjukkan cincin guntur dan membentak, Zuo Fan, apa artinya ini? Apakah Anda memberi hadiah kepada semua orang sekarang? Bagaimana dengan saya? Dari mana kamu mendapatkan cincin ini? Zuo Fan menyipitkan mata dengan nada dingin. Luo Yunchang menjerit nyaring karena ketakutan. Kemudian dia menundukkan kepalanya dan bergumam, gedung Lord Chu baru saja memberikannya kepadaku. Mengatakan aku perlu menjagamu. Membuangnya. Zuo Fan memotongnya, Ning'er dan Xie Tianyang telah memutuskan hubungan dengan saya. Saya tidak membutuhkan pernak-pernik ini lagi. Zuo Fan berangkat bersama klan Luo lainnya. Kapten Pang bergegas menemui Luo Yunchang sebagai pengawalnya. Dengan gemetar, Luo Yunchang sekarang mengerti maksud Chu Qingcheng. Xie Tianyang dan Ning'er memutuskan hubungan dengan Zuo Fan. Dia tahu seberapa dekat mereka bertiga. Bagi serigala yang sendirian seperti Zuo Fan, itu adalah persahabatan yang langka. Tapi sekarang keduanya telah meninggalkannya dan dia benar-benar sendirian. Luo Yunchang melihat cincin guntur dan memakainya saat cahaya di matanya berubah. Di hutan yang rimbun, seorang pria berpakaian hitam memandang ke arah klan Luo yang pergi di kejauhan dengan kilatan cahaya yang buas. Jika dilihat lebih dekat, seseorang akan mengenalinya sebagai anggota lembah neraka. Klan Luo yang malang, kamu sebenarnya memiliki ahli Radiant Puncak. Kalau terus begini, kita tidak akan pernah bisa menghadapinya. Tetua kelima mengertakkan gigi. Mata Yuan Shan dingin, tetua kelima, jangan biarkan amarah menguasaimu. Bahkan tanpa Li Jingtian, Zuo Fan masih belum bisa kami tangani. Sudahkah kamu lupa? Dia benar-benar menggigit Huang Pu Qingtian sampai mati. Ya, dengan klan Luo yang memiliki Zuo Fan, pikiran licik seperti Leng Wuchang, dan ahli yang kuat untuk melindungi mereka, mereka telah mencapai level kita, raksasa sejati. Lembah neraka sendiri tidak dapat lagi bersaing dengan mereka.
Lebih buruk lagi, jika kita tidak menanganinya dengan benar, kita akan dimakan utuh dan rumah kita diratakan. Saat itu, jubah hitam lain berkibar tetapi pemiliknya memiliki suara yang mudah. Dibandingkan dengan semua orang tua di sini, perbedaannya cukup aneh. Tetua kelima mengejek, Yuming, kamu menjadi semakin sombong. Anda berani menyela orang yang lebih tua. Kerudungnya telah dilepas dan terlihat seorang pemuda dengan wajah muram, murid Yuguiki, Yuming. Hanya saja dia telah kehilangan sifat pengecutnya dan malah menjadi lebih berani. Dia memandangi para tetua dan tuan rumah tanpa reaksi sedikit pun. Yu Wanshan menatapnya dengan tajam, lalu tersenyum, Tetua Agung, kamu membesarkan anak itu dengan baik. Dia mulai terlihat seperti tetua ketujuh. Hahaha, penguasa lembah terlalu melebih-lebihkan. Dia adalah murid tetua ketujuh. Saya hanya memberinya tip, merupakan keputusan yang baik untuk tidak membiarkan dia bergabung dalam debat esoterik, atau dia akan menjadi kuburan tak bertanda di tangan monster itu. Maka lembah neraka akan benar-benar kehilangan semua harapan. Mengingat cara mengerikan Zuo Fan menangani Huang Pukintian, bahkan Penatua Agung bergidik, sejak meninggalnya tetua ketujuh, semua tindakan kami menjadi berantakan. Kami sangat menderita dan bahkan dimanfaatkan. Saya harap Yuming dapat mengemban tugas tetua ketujuh dan membantu penguasa lembah membuat rumah ini berkembang. Mengenai keluhan masa lalu, haha, sebaiknya kita tidak menyebutkannya. Ya, Zuo Fan adalah ancaman yang terlalu besar. Bahkan rubah tua Leng Wuchang pun tidak bisa menanganinya. Sekarang dia telah melebarkan sayapnya, itu akan menjadi lebih sulit lagi. Sebaiknya kita memikirkan kembali pilihan kita dan mengambil langkah mundur. Anda Ming menyetujuinya. Yu Wanshan termenung beberapa saat sebelum mengangguk. Kalau dipikir-pikir, sejak mereka bertemu Zuo Fan, segalanya menjadi kacau. Dengan Zuo Fan saat ini mencapai kekuatan seperti itu, mereka akan kehilangan lebih banyak lagi jika melawannya. Yu Wanshan menoleh ke Yuming, apakah kamu punya rencana? Vali Lord, Master pernah berkata bahwa semua intrik terungkap ketika melihat dari luar. Saat Regent Estate dan klan Luo sedang berperang, yang terbaik bagi kita adalah tetap jernih dan memikirkan tindakan lain. Dan itu akan menjadi, Yu Wanshan bertanya. Sambil nyengir, Yuming melanjutkan, Zuo Fan dan Leng Wuchang adalah pria pengkhianat yang masing-masing memiliki perangkatnya sendiri. Kami tidak akan cocok untuk mereka berdua bahkan jika kami bergabung. Pilihan terbaik adalah bermain untuk masa depan. Masa depan, Yu Wanshan bertanya, begitu pula yang lainnya. Benar, tujuan kami adalah di ibu kota kekaisaran. Yuming berbicara dengan percaya diri. Saat mereka berbicara, mereka sama sekali tidak menyadari fakta bahwa setiap tindakan yang dilakukan rumah-rumah di Dragon Cloud City terlihat jelas oleh dua bayangan abu-abu. Hehehe, Xie Yue, Tianyu menjadi semakin kacau dari hari ke hari. Tidak hanya ketujuh keluarga yang saling bertarung, bahkan 4 pilar dan keluarga kekaisaran pun akan turun tangan. Bisakah anakmu bertahan hidup di antara pasukan yang bersalah ini? Sebuah suara tua mengejek bayangan lainnya. Satu-satunya tanggapan yang ia dapatkan hanyalah tawa sinis, hai, urusanku tidak ada hubungannya dengan kakek tua sepertimu. Dia menarik perhatianku dan aku yakin dia tidak akan mengecewakanku. Setelah 3 tahun, saya akan kembali dan Anda akan menghadapi penghinaan. Oh, apakah kamu begitu percaya diri? Monster sekte lain tidak lebih lemah, loh. Pil kelas 9 untuk pria lajang. Anda pikir saya akan mengambil pertaruhan itu tanpa jaminan? Lalu bagaimana denganmu? Anda meminjamkan ancoring soul bed dan menipu seorang wanita. Dibandingkan dengan kami para penggarap iblis, Anda, pemimpin sekte yang saleh, jauh lebih tercela. Hai, Xie Yue tertawa. Bayangan itu membentak, Xie Yue, jika bukan karena aku memberikan manik jiwa penahan untuk menjaga jiwa gadis itu, pilmu tidak akan berhasil. Lalu bagaimana kamu bisa mendapatkan bocah licik itu? Kami hanya bekerja sama dan mendapatkan apa yang kami inginkan. Apa yang tercela dari hal itu? Benar, kami berdua mendapatkan apa yang kami inginkan. Namun disinilah kemitraan kami berakhir. Saat kita bertemu lagi nanti,
aku tidak akan menahan diri. Itu tidak perlu dikatakan lagi. Anda pikir Anda dan murid-murid Anda akan menang. Bayangan lainnya menghilang sambil mendengus. Xie Wuyue terkekeh, sebelum Zuo Fan, mungkin tidak. Tapi anak itu akan bergabung dengan sekteku dan aku jamin kamu bahkan akan kehilangan bajumu. Hai. Bab 345, Reuni Guru dan Murid. 3 bulan kemudian, klan Luo akhirnya tiba di rumah, di kota Wingeze. Saat Gunung Blackwind terlihat, hati Zuo Fan memanggilnya dengan kerinduan setelah 5 tahun berpisah. Dia telah melalui saat-saat penuh kegembiraan dan keputusasaan selama ini. Dan sekarang setelah dia kembali, dia merasa semakin terikat dengan tempat ini. Kata keluarga atau klan telah terpatri lebih dalam di hatinya. Ketidakhadiran hanya membuat hati semakin dekat. Steward Zuo, izinkan saya membuka susunannya dan memberi Anda sambutan yang layak. Berdiri di depan Gunung Blackwind yang diselimuti kabut tebal, Li Jingtian tertawa. Zuo Fan melambai padanya dengan sedikit senyuman, tidak perlu. Saya akan melakukannya sendiri. 5 tahun telah berlalu dan saya sendiri ingin membuka pintunya. Li Jingtian mengangguk, sementara yang lain memperhatikannya dengan hangat. Yan Fu, ayo. Anak itu telah bepergian bersama dengan klan Luo, dan di bawah tekanan terus-menerus dari aura gagah berani Li Jingtian, dia menjadi berantakan. Yan Fu bergegas ke hadapan Zuo Fan dengan lebih hormat. Steward Zuo, perintah. Tidak ada hal semacam itu. Anda akan segera bertemu dengan Penatua Yan, guru dan murid akhirnya akan bersatu kembali. Dan Anda akan menjadi salah satu dari kami sekarang. Jadi sekarang saya akan mengajari Anda cara membuka arai. Perhatikan baik-baik. Yan Fu sangat bersemangat. Dia akhirnya bisa bertemu tuannya. Sesuatu yang hanya terjadi dalam mimpinya sejauh ini. Hatinya kewalahan dan dia langsung mengangguk. Di bawah tatapan bingungnya, tangan Zuo Fan membuat tanda dan dia berteriak, buka. Kabut terbelah membentuk jalan setapak menuju Gunung Blackwind. Zuo Fan berbalik sambil tersenyum, Yan Fu, ini akan menjadi rumahmu mulai sekarang. Kamu dan tuanmu. Ledakan. Ledakan yang menggema mempersingkat pidato Zuo Fan. Angin kencang yang menimbulkan debu menghantam wajah mereka dan menutupi 2 orang yang paling depan dengan debu dan kotoran. Dan kemudian terdengar jeritan. Hai, perempuan tua, kakek tua, kamu pikir kamu ini siapa? Zuo Fan atau Li Jingtian, yang berani macam-macam dengan kami 4 iblis licik. Anda tidak dapat menangani kami. Lihat bagaimana kami berempat akan menghancurkanmu berkeping-keping. Cibiran akrab dari iblis kekerasan datang ke Zuo Fan, lalu sorak-sorai dari 3 iblis lainnya, ya, kalian berdua tidak tahu apa-apa tentang cara menghentikan kami. Tidak ada yang bisa kamu lakukan terhadap kami. Mulut Zuo Fan bergerak-gerak, dan tinjunya mengepal. Bajingan kecil ini tidak akan diam sedetik pun. Mereka benar-benar merusak salah satu suasana hatiku yang langka. Sisanya menghela nafas dan merasa jengkel. Penatua Li membawa 4 iblis perencana ini 5 tahun yang lalu sebagai penatua baru. Semua orang senang pada awalnya. Dan kemudian mereka mengenal orang-orang pikmi ini sedikit lebih baik. Tentu saja mereka keterlaluan, suka bertengkar, dan berkuasa, tetapi mereka tidak lebih dari anak-anak yang suka bertengkar. Ancaman setiap hari ketiga dan bencana setiap hari kelima. Orang-orang ini hampir membuat seluruh Gunung Blackwind jatuh ke tanah karena permainan mereka. Bahkan setelah Li Jingtian dihukum berat, hanya butuh sehari setelah kepergiannya bagi mereka untuk mulai mengutuknya, dan hari kedua bagi pikiran iblis mereka untuk membuat kejahatan baru. Semua orang tahu ini adalah Li Jingtian yang menipu keempatnya dengan berpikir bahwa dia tahu cara mengendalikan cacing darah dan membuat mereka sejalan. Atau neraka akan hancur. Steward Zuo, Yan Fu menunjuk ke Gunung Blackwind dengan wajah cekung, seolah ingin berkata, mengapa rumahmu ini tidak sedikit pun damai? Melambaikan dia pergi, Zuo Fan tertawa marah, tenang, saya akan menanganinya. Abaikan saja hal-hal kecil itu. Steward Zuo, aku akan membereskan keempat hal itu dengan benar. Li Jingtian berlari mendekat. Zuo Fan melambai padanya dengan wajah gelap, tidak perlu. Aku akan melakukannya. Zuo Fan melangkah maju dan yang lainnya mengikuti.
Li Jingtian tertawa-tawa di dalam. Keempat tuep itu akhirnya akan mendapatkan apa yang akan mereka dapatkan. Mereka semua mencapai puncak untuk melihat lubang di mana-mana dan bahkan gerbangnya meledak keluar dan miring. Tidak diragukan lagi, keempat orang itu bertanggung jawab atas semua ini. Selama ini suara ledakan terus terdengar dari dalam. Sue Qingjian mengoceh seperti wanita gila. Ah, kalian bajingan berani memecahkan cerminku yang berumur 1000 tahun. Aku akan membunuhmu. Hai, Bidi, apa yang kamu lakukan dengan cermin padahal kamu sudah begitu tua? Kami membantu Anda. Iblis licik menyodok bagian yang sakit dengan tawanya yang mengejek. Sue Qingjian menjadi marah ketika dia melolong, bajingan, pencuri. Aku akan memenggal kepalamu hari ini. Qingjian, berhentilah membuang waktu bersama mereka dan gunakan seni hidup dan mati. Suara mengoceh Qiu Yanhai terdengar. Li Jingtian memucat. Dia dan keduanya sering berdebat dan dia tahu kekuatan di balik seni itu. Itu bisa meledakkan 10 ahli Radiant State menjadi debu saat itu juga. Yang bisa dia lakukan hanyalah membalikkan badan. Dengan keduanya menggunakan seni hidup dan mati pada 4 iblis, mereka akan meledakkan gunung Blackwing setinggi langit. Li Jingtian bergegas, pelayan Zuo, saya akan menghentikan mereka. Tidak dibutuhkan. Sebuah pembuluh darah muncul di dahi Zuo Fan saat jarinya gemetar. Keempat iblis itu salah sejak awal. Tidak ada gunanya berdebat dengan mereka. Tapi apakah keduanya begitu cepat kehilangan diri mereka sendiri? Mereka perlu diberi pelajaran. Isyarat tangan Zuo Fan berubah dan 4 ratapan memilukan datang dari dalam, musik di telinga setiap anggota klan Luo. Apa yang sedang terjadi? Perutku tidak sakit selama 5 tahun. Ada apa dengan Kram yang tiba-tiba? Violent Demon berguling-guling, diikuti oleh 5 orang lainnya. Aku tahu, itu adalah Bloodworms. Li Jingtian sialan itu telah kembali. Setan licik menangis. Sue Qingjian dan Qiu Yanhai pingsan saat mereka mengutuk, bodoh, kamu masih belum tahu kalau orang tua itu menipumu. Dia adalah korban juga dan tidak tahu cara menggunakan Bloodworms. Atau Anda berpikir semua kekacauan yang Anda timbulkan 5 tahun lalu hanya akan menghasilkan omelan? Apa, dia mempermainkan kita? Setan kekerasan meraung, bajingan berdarah. Foggy tua itu berani memainkan kuartet pahlawan iblis. Aku akan merobekkannya yang baru jika itu hal terakhir yang kulakukan. Tunggu dulu, jika dia tidak melakukannya, lalu kenapa seluruh tubuhku terasa kram dan bahkan tidak bisa bergerak? Bodoh, apakah kamu perlu bertanya? Siapa di dunia ini yang memiliki cara kejam seperti itu? Sue Qingjian berkeringat dan matanya tersentak ketakutan. Anak itu kembali. Anak apa? 4 iblis perencana bertanya bersama. Lalu terdengar suara sombong, benar, saya sudah kembali. Jadi dengarkan. Zuo Fan berjalan ke tempat kumuh dengan api di matanya. 4 iblis perencana meratap, hantu. Wajah Zuo Fan berkedut, tapi dia menerimanya dengan tenang. Sue Qingjian melolong dan memohon, pelayan Zuo, keempat bajingan kecil itu berhasil. Bukan kami yang memulainya. Tapi Zuo Fan berjalan melewati mereka. Li Jingtian menghela nafas, kalian, bagaimana mungkin Steward Zuo tidak mengetahui bahwa keempat iblis berada di balik semua ini? Tapi kalian berdua jangan pernah berpikir untuk menggunakan seni hidup dan mati di sini. Apakah Anda berencana memusnahkan klan Luo? Pramugara Zuo baru saja kembali dan suasana hatinya sedang baik. Tapi kami hanya membicarakannya, tidak bermaksud menggunakannya. Pasangan tua itu menjadi panik dan tampak terluka. Mereka sekarang melihat Luo Yunchang melewati mereka. Mereka meraih harapan terakhir mereka, nona muda. Luo Yunchang mengetahui niat mereka dan mengangguk serta mengacungkan jempol. Jangan khawatir, serahkan padaku. Keduanya merasakan sakit yang mendalam, namun merasa lega. Kami tidak menghabiskan banyak waktu bersama nona muda itu dengan sia-sia. Dia datang untuk kita saat itu penting. Di aula, Zuo Fan mengambil kursi utama dan tidak melihat siapapun di dalam, bahkan penjaga pun tidak. 6 orang itu pasti membuat mereka takut. Saat yang lain masuk, Zuo Fan menyuruh Kapten Pang mencari Yan Song.
Sementara Kapten Pang berlari, Luo Yunchang membela kasus pasangan tua itu. Zuo Fan tahu mereka tidak bersalah, hanya dihasut oleh orang Pigmi. Bahkan dia tidak bisa menahan amarahnya ketika berhadapan dengan orang-orang aneh itu, apalagi yang lain. Maka dengan tanda lainnya, pasangan tersebut terbebas dari siksaannya. Keduanya datang ke aula dan membungkuk kepada Zuo Fan, memberikan ekspresi terima kasih kepada Luo Yunchang. Luo Yunchang memberi isyarat bersorak pada Sue Qingjian. "Kakak, kami saling menjaga." Betina di klan Luo jumlahnya sedikit. Dan karena Sue Qingjian sering menghabiskan waktu bersama Luo Yunchang, usia mereka mungkin berbeda tetapi keduanya sekarang bisa dibilang bersaudara. Yan Song telah mendengar kedatangan Yang Fu dan bergegas ke aula. Dia pertama-tama membungkuk pada Zuo Fan lalu memandang Yang Fu dengan gembira. Dia segera menemukannya. "Murid." Mulut Yan Song bergetar karena emosi yang meluap-luap. Yang Fu tercengang. Dia menatapnya lama dan berkata, "Kakakmu tuanku." Yan Song terpeleset sejenak, lalu tersenyum, "Hahaha, tentu saja. Saya meminum pil kelas 8 Steward Zuo dan menghilangkan racunnya, membuat saya puluhan tahun lebih muda. Tampan, bukan? Sudah kubilang padamu berkali-kali, kalau bukan karena latihan telapak awan pelangi sejak kecil, aku akan menjadi pria anggun dan berbudi luhur, merayu ribuan gadis hanya dengan mengedipkan mata. Lihat, aku tidak berbohong." Puff. Orang-orang tertawa kecil. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat tetua rumah alkimia membual seperti itu. Sama seperti seorang pramugara keji yang mereka kenal. Memang, kebiasaan buruk memang menular ketika berdiri begitu dekat. Tapi Yan Fu bergidik dan mengangguk, "Ya, kamu benar-benar tuanku. Guru hanya menyombongkan diri seperti itu kepada saya. Itu rahasia kami, Tuan." Yan Fu jatuh ke kaki Yan Song. Yan Song juga menangis. Guru dan murid akhirnya bersatu kembali seperti ayah dan anak. Sisanya tidak mengganggu mereka. Setelah itu, Zuo Fan mengira Yan Fu masih terlalu muda untuk mengambil posisi, jadi dia mengangkatnya menjadi asisten. Adapun 4 iblis perencana, Zuo Fan melemparkan mereka ke suatu tempat yang jauh dan hanya 3 hari kemudian dia teringat akan mereka. Dia melepaskan segel mereka dan mencambuk mereka. Sejak mereka kembali, di bawah pengawasan ketat Zuo Fan, keempatnya menunjukkan perilaku terbaik mereka dan Gunung Blackwing akhirnya merasakan kedamaian setelah 5 tahun yang panjang dan menegangkan. Sementara itu, Fang Qiubai dan Dugu Zantian menginjakkan kaki di istana ibu kota kekaisaran dengan laporan debat esoterik. Bersambung.